Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Politik, tetapi ya kita tahu bahwa dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat. Tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba dibaca aturannya. Saya paham, mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majina. Guys, ini ada info terbaru lagi guys. Yang pastinya untuk Roy Suryo dan juga Tifa, ya guys ya, siap-siap lah. Loh, ada apa? Ya jelas ya guys ya. Untuk Tifa ini, Tifa sudah dikasih bebas selama 3 hari dan sekarang sah dan resmi jadi terdakwa lagi. Terus juga ada Roy Suryo itu ya guys ya, yang dengan tegas sok-sokan hebat di depan Prof Firman ya guys ya. Lah, cempuleke Profesor Firman ataupun kuasa hukum Pak Jokowi pada baik alumni UGM, bahkan sampai S2, ya langsung gelagapan Roy Suryo. Luar biasa politik Pak Jokowi ya guys ya. Bahkan di sini Pak Jokowi pun menantang kembali Roy Suryo dan Tifa, yang dimana mereka bilang 99,9% palsu, tapi tidak mau masuk ke dalam gelar perkara pokok. Dari situ saja Pak Jokowi mentertawakan. Berarti secara tidak langsung mereka berdua memang benar-benar sudah ketakutan masuk ke dalam gelar perkara pokok. Karena apa? Nanti mereka harus membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau tidak bisa, ya wis, wassalam itu ya guys ya. Apalagi Pak Jokowi sudah bilang berkali-kali ya guys ya, bahwa dirinya bakalan hadir itu. Terus untuk gongnya ini ya guys ya, ada video yang dimana Presiden Prabowo ujug-ujug jaluk ngapura minta maaf kepada Pak Jokowi. Waduh, kayak anak lagi. Ini serius ya guys ya. Dan jika kalian penasaran, ya tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Seketika itu di saat Pak Jokowi menjawab masalah tempat duduk Mas Gibran saat sidang kabinet kemarin yang lalu itu ya guys ya. Dan Pak Jokowi pun bilang, aturan protokoler presiden ataupun di undang-undang sudah ada. Jangan menyalahi aturan. Secara tidak langsung pula, Pak Jokowi menyentil Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo bilang, hubungan Prabowo-Gibran itu katanya baik-baik saja. Tapi dilihat dari raut mukanya ya guys ya, sepertinya game is over ya guys. Yang luar biasanya ya guys ya, sekarang Pak Jokowi diundang oleh Pak Prabowo dan akan hadir. Jadi ini nanti bakalan ramai. Karena apa? SBY tidak hadir karena sakit ya guys ya. Lah Pak Jokowi hadir, terus apakah Mak Banteng akan hadir guys? Kemungkinan saya tidak ya guys ya, takut sepertinya ya guys. Karena apa? Ya Mas Kaisang sudah direstui oleh Pak Jokowi untuk melawan Puan Maharani di dapil 5 nanti. Wow, rame dia ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Seorang peneliti ya
Saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera memperadilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan eksersis di mana? Ya di pra-peradilan ini. Haus ya guys. Iva dikasih bebas 3 hari top guys. Sebenarnya bebas ya guys. 3 hari saja cukup ya guys ya. 3 hari saja cukup. Dan sekarang permainan dimulai ya guys. Jadi dari detail-detail gini, itulah gunanya peneliti. Kalau orang menanyakan ngapain sih harus ada 20 bukti dari Bon Jovi, ada Bu Leoni Lydia, ada Pak Herman, ada juga Pak Lukas Suwarso dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini detail-detail gini tuh kelihatan banget nanti boncosnya. Yang ini saya belum ngerti. Ini kan registrasi ulang. Ya, tahun 81 82. Ini harusnya Pak Jokowi semester berapa kalau masuk tahun 80 ya? Ini lihat aja ganjil atau genap, kan ada di situ biasanya. Di itu ada tulisannya kan, di itu sarjana muda, kemudian ini kehutanan. Semester 1 ini ganjil. Semester 1. Kebaca. Oh, oke, ganjil. Semester 1. Mas Aiman boleh nanya nggak? Ya. Nanya, boleh nanya. Silakan. Apa Mas Renan? Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja. Enggak, rekam pertanyaannya jejak. dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumennya Kan tidak itu benar. Mas Roy. 99% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Skripsi palsu itu tidak ada ijazah. Karena asli. prosesnya janggal, yang, Mas Roy. yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih registrasi ulang. Ya. dan sarjana sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Waduh. Wedi guys, Roy Suryo orang wani ngomong ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, itu aja udah memelesetkan konteks, nggak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Nggak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar Mahasiswa. mahasiswa UGM. Oke. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan saya anak UGM. Lah ini tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? anak UGM. Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau 2 kali S2. Dua kali S2. Sekarang kayak gini benar nggak? Nggak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang ini benar. Saya akan uji benar nggak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy. MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak jawab. Loh, MKDU dapat C lulus nggak ngerti berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya. Ini. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin. Mata- Enggak apa-apa. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC. Waduh, lulus Nggak atau enggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Roy. Lulus dokumen. Apa banget coba? Oke, makin coba. Lulus guys. Roy, tenang Roy. MKDC nek, cek nilai nek, cek jere nek, orang bakal lulus gue. Fakta dan kenyataannya sampai detik ini ya guys ya, dimanapun itu tetap lulus guys. Apalagi sok-sok ngaku, sok-sok sing paling iya anak UGM sendiri ya guys ya. Lah cembuleke Profesor Firman. Kuasa hukum dari Pak Jokowi pun alumni UGM, bahkan sampai S2 ya langsung gelegepan.
Waduh, siap-siap siap-siap ya guys ya. Dan di sini kita lihat respon yang luar biasa dari Pak Jokowi. Jangan maju-maju ya, jangan maju-maju. Wow, mobilnya Pak Jokowi guys, wis anak bendera ya guys. Bisa, kok diomong pengen jadi presiden maning. Ini adalah contoh yang dimana mantan presiden terbaik ya guys ya. Apalagi kalau 17 Agustus ya guys ya. Kangen guys, paling rame guys eranya Pak Jokowi. Dari Bukit Tinggi, Pak. Ya lah guys, ya jelas. Era Pak Jokowi 17 Agustus luar biasa itu ya guys ya. Karena apa? Semua pakaian adat muncul di situ guys. Dan dilaksanakan di IKN. Nah, siki di mana kita nggak tahu ya guys ya. Yang terpenting nanti Pak Jokowi diundang dan akan hadir. Kemudian sempat terhenti. Kemudian besok lanjut lagi tanggapannya seperti apa? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Gue rungu apa orang Weh, Pak Jokowi santai ya guys. Ya perkara ini segera selesai. Benar. Masalah ini bisa segera selesai. Betul. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir, kalau Hadir. Kan Hadir. saya sampaikan, saya akan hadir, membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Mantap, ya guys ya. Gue Roy Krungu Apora, semua akan kita tunjukkan. Jadi untuk Roy Suryo dan juga Tifa, jika Anda laki-laki dan jika Anda juga perempuan, langsung maju ke gelar perkara pokok. Tapi jika Anda tidak merasa laki-laki dan perempuan, orang dua ini ya guys ya angel gue. Berarti banci ya guys ya, diduga ya guys. Ini sudah masuk pokok perkara Pak. Benar. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya, Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Keren. Mestinya. Gue pokoknya ketemu dewek gue Pak Jokowi ya guys ya, santai tapi mematikan ya guys. To the point langsung baik lah, orang swing ya guys. Roy, Tifa, tenang ya. Soalnya apa udah fix ya guys ya, kalah mereka ini guys. Sama manajemen, saya kan nggak di manajemen. Nanti taruh. Makasih. Guys sudah disetujui. Kalau untuk terkait Mas Kaisang yang kemarin sudah mendeklarkan mau nyalek di Dapil 5 seperti apa? Ya itu sudah menjadi keputusan Mas Kaisang, saya kira itu sudah dihitung. Sudah dikalkulasi apa resiko-resikonya, dan PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitungan politik, tetapi ya kita tahu bahwa Dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat, tapi sudah diputuskan masuk ya. Hadapi resiko dan segera kuasai lapangan. Anjay. Arahannya ke Mas Kaisang Tidak pernah ada. tanggapannya Sudah memutuskan, pasti sudah dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang. termasuk satu Yes. dapil dengan Bu Puan ya. Ya kalau di Dapil 5 ya. Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaisang untuk maju di Dapil 5. Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan. Satu lagi Pak, 17 besok rencana datang nggak Pak ke sana? Hadir, insya Allah hadir. Karena undangannya juga sudah kita terima. Undangannya udah diterima guys. Berarti kemarin-kemarin saat Pak Jokowi itu tidak hadir, tidak dikasih undangan ya guys ya. Apakah privilege ya? Wey, staf presiden, tolong jawab pertanyaan saya ya guys ya. Karena apa Pak Jokowi bilang guys? Karena undangan sudah di tangan saya, maka saya hadir itu ya guys ya.
Tapi katanya SBY tidak hadir. Apakah nanti Mak Banteng Kebo akan hadir, guys? Kayaknya lagi rame isu kayak guys. Siap. Di sidang besok juga hadir Bapak? Hadir, Sidang. karena undangannya juga akan kita terima sekarang ini. Sudah disiapkan baju adat Pak mungkin Pak? Gimana? Baju adat 17 lagi. Oh, Ibu Jokowi yang nyiapin. Rencana berapa Pak? Baju khusus. Tanya Bu Jokowi. Bocor alis. Bocor ganteng. Ya, Mantap, mantap. yang terkait kemarin yang sempat viral Mas Wapres duduknya pas rapat kabinet itu kan beda sebelah kubu, beda posisi sama Pak Presiden. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Ya, secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, Betul. sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah, diikuti aja Benar, aturannya di situ. Karena sudah jelas semuanya kok. betul. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba dibaca aturannya. Kalau untuk hubungan keduanya itu pasca kejadian yang viral itu seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, nggak ada masalah. Banyak spekulasi terkait hubungan Mas Wapres dengan Pak Prabowo Pak terkait Baik-baik saja. Yakin, ya? Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, saya paham. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi. Berarti secara tidak langsung ya guys ya, Pak Prabowo menyalahi aturan protokoler ya guys ya. Kalau bukan Pak Prabowo, berarti itu menteri-menteri yang mengatur tempat duduknya. Sapa gue? Ngene, ngomong mari nyong ora terima gie. Soalnya apa? Di dalam aturan itu, Presiden dan Wapres itu ada aturannya sejajar itu ya guys ya. Toh dibuat Mas Gibran bersama menteri. Siapa gie? Kelakuannya siapa guys gie? Dan wajib tidak para menteri-menteri yang membuat tempat duduk seperti ini kita pelintang, kita sampluk ndase guys. Jadi lewat video ini kita bisa memastikan dan mengetahui ya guys ya, yang dimana Pak Jokowi mengikuti aturan-aturan protokoler, tapi Pak Prabowo diduga tidak menaati aturan protokoler. Dan apakah kalian punya pendapat? Jika punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey! Indonesia! Jokowi! Gibran! YouTuber Nusantara! Satukan hati! Satukan komando! Satukan komando! Tunggu tanggal mainnya! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey! Yeah, 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 yeah! Jokowi Bapak, bangsa sejati, pemimpin rakyat penuh dedikasi. Kerja nyata telah kami saksikan, membangun negeri untuk masa depan. Bukan sekadar janji dan kata, rakyat melihat hasil nyata. Jejak perjuangan takkan terlupa, Indonesia maju bersama-sama. Kini tiba generasi penerus, Gibran melangkah membawa arus. Kami pemain lama tetap berdiri, mengawal perjuangan sepenuh hati. Gibran penerus Jokowi, kami siap kawal sepenuh hati. Kami rakyat tak butuh jabatan, kami hanya butuh pemimpin kerja nyata. Gibran penerus Jokowi, kami bersama sampai negeri ini maju. Satukan hati, satukan komando.
untuk Indonesia.